Tak tertahan kemarahan Ki Mahesa dan Ki Kubar. Serentak mereka melangkah maju mendekati Kenarok. Akan tetapi di depan Kenarok telah berdiri senopati yang gagah, yaitu Wirapati dan Panji Kujang. Maka kedua senopati Kadiri itu pun lalu menghentikan langkahnya dan kemudian berkata, minggirlah. Namun Wirapatilah yang menjawab mereka, jika kalian maju selangkah lagi, aku akan lempar kalian dari setinggil ini. Ki Mahesa dan Ki Kubar saling berpandangan, bersepakat tentang apa yang harus dilakukan. Tapi akhirnya mereka pun mundur, kembali ke tempatnya. Kenarok pun berkata, begitu lebih baik Kisanak. Pulang dan katakan kepada Prabu Kertajaya, Kenarok tak akan sowan ke Kadiri sekarang dan seterusnya. Demikianlah dua senopati Kadiri itu lalu pulang tanpa hasil. Bahkan mereka sangat dipermalukan, dan yang paling menyakitkan, kuda keduanya beserta kuda prajurit pengikut pun tidak boleh dibawa pulang. Tidak ada jalan lain, prajurit utusan Prabu Kertajaya itu akhirnya harus pulang dengan berjalan kaki. Tak sampai di situ, kepulangan mereka diiringi suara gelak tawa para prajurit Tumapel. Setelah selesai berurusan dengan utusan Prabu Kertajaya, Paseban itu dilanjutkan kembali membicarakan akibat dari ditolaknya semua perintah Kertajaya. Begini nak mas aku, kita telah melakukan hal yang benar untuk Tumapel. Namun demikian, mulai sekarang kita juga harus bersiap dengan tindakan balasan yang dilakukan oleh Prabu Kertajaya. Wiramuksa memulai pembicaraan itu, yang kemudian disambung oleh Ki Bango Samparan. Saya akan segera menyiapkan prajurit Tapel Wates untuk berjaga di sepanjang perbatasan. Bukankah begitu Senopati? Panji Kuncang menjawab, memang harus seperti itu Bopo Samparan. Penjagaan di perbatasan harus diperkuat untuk mencegah telik sandi lawan masuk ke Tumapel. Demikian percakapan itu yang akhirnya memutuskan bahwa Tumapel siap bertempur menghadapi Kadiri. Sementara itu, prajurit Kadiri yang tengah berjalan kaki tampak kelelahan tanpa semangat. Di wajah mereka terbersit rasa bingung dan takut akan pidana yang pasti diterima dari Prabu Kertajaya. Tak terkecuali rasa takut itu juga ada pada Mahesa Walungan dan Ki Kubar. Kurang ajar, keparat, ini sungguh keterlaluan. Kau kira dirimu siapa sehingga berani membangkang sabda Prabu Kertajaya? Kenarok, tunggu saatnya. Kau telah mempermalukan aku, dan aku akan membalas lebih dari yang telah kau lakukan. Pada saatnya nanti aku akan nistakan kau melebihi hinanya binatang kudisan. Begitulah, dalam suasana kemarahan yang teramat sangat di jiwa Prabu Kertajaya, membuat tak satu pun yang ada di sasana Inggil Kadiri berani berbicara. Paseban menjadi tegang, sepi mencengkram setiap hati para punggawa dan prajurit. Sang Prabu Kertajaya berkata, sekarang dengar kataku, umumkan kepada kaula Kadiri bahwa semua orang yang merasa lelaki wajib dan harus siaga bertempur menghancurkan Tumapel dan mensinrakan Kenarok. Suasana masih tetap sepi. Tak ada yang berani berkata atau menanggapi perkataan sang Prabu. Mereka diam karena takut. Hanya Mahesa Walungan yang kemudian menjawab, iya Kakang Prabu, kami mengerti dan segera kami laksanakan. Namun jawaban itu pun tak berkenan pada hati sang Prabu, sehingga ia berkata, Adi Mahesa, kau adalah saudaraku,
Tempatmu hanya di sebelah Kakang. Perintah ini bagi Punggawa dan Senopati. Mana Senopati Paleman? Ki Kubar Paleman yang merasa dicari pun berkata gugup. Hamba Gusti Prabu. Kau dengar perintahku? Iya Gusti, Sendiko. Kumpulkan semua lelaki Kadiri yang pemberani. Latih mereka untuk berperang. Iya Gusti, hamba segera lakukan. Dan bagi yang tak mampu berperang, perintahkan untuk menyiapkan pangan bagi para prajurit. Iya Gusti Prabu, lakukan sekarang. Aku sudah tak sabar untuk membunuh Kenarok. Keputusan sudah diambil. Segala persiapan mulai dilakukan. Persenjataan berupa pedang dan perisai, busur dan anak panah juga tombak-tombak dikumpulkan di barak prajurit. Selang beberapa hari kemudian, di alun-alun telah ramai dengan prajurit yang berlatih gelar peperangan. Pendadaran prajurit Kadiri setiap hari dilakukan tanpa berhenti. Beberapa prajurit pilihan diperintahkan untuk membimbing dan memimpin para prajurit baru. Senopati Alaga Kadiri, Ki Kubar Paleman terlihat sangat repot mengurusi persiapan tersebut. Sementara di bangsal belakang pendopo Kadiri, Prabu Kertajaya ditemani adiknya yaitu Mahesa Walungan juga tengah berlatih menambah kedikdayan untuk menghadapi peperangan yang sudah direncanakan. Dalam satu latihan, pernah Prabu Kertajaya berdiri di atas tombak-tombak yang menjulung menghadap langit. Berdiri, berlari, bahkan juga sampai menjatuhkan diri pada ujung-ujung tombak yang runcing dan tajam. Dalam latihan tersebut, tak sedikit pun tubuh Prabu Kertajaya yang tergores. Mengetahui hal ini, Mahesa pun berkata kepada Prabu Kertajaya, sepertinya ajian kebal Kakang sudah sangat sempurna sampai pada tataran tinggi. Prabu Kertajaya tertawa bangga. Ia pun lalu menjawab, dengan ajian seperti ini Dimas, siapa yang mampu menandingi aku? Dengan begitu Kenarok akan tewas oleh jenengan Kang Mas. Pasti begitu. Dan kau Dimas akan menjadi akuwu di Tumapel. Begitu pastinya dengan kemenangan, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba datang menghadap Ki Kubar Paleman. Maaf Gusti, hari ini selain prajurit baru yang sedang berlatih, ada beberapa tokoh kanuragan yang juga bersedia bergabung untuk memerangi Tumapel. Bagus. Siapa saja mereka, Kubar? Ampun Gusti Prabu, hamba belum mengenal mereka. Apa mereka tak mengenalkan dirinya, Kubar? Mereka ada yang berkelompok, tapi ada juga yang seorang diri, Gusti. Baiklah, nanti setelah berlatih, suruh mereka menghadapku di pendopo. Sendiko Gusti, hamba pamit. Pergilah. Sepeninggal Senopati, Mahesa Walungan berkata kepada Sang Prabu Kertajaya, semakin kuat pasukan kita Kakang, semakin tak sabar untuk berperang dan membalas rasa sakit hatiku kepada Kenarok. Ini pertanda baik. Bergabungnya para tokoh kanuragan Kadiri itu dianggap oleh Kertajaya sebagai pertanda baik untuk memulai sebuah peperangan. Betapa tidak, mereka-mereka itu adalah tokoh kanuragan yang kawentar, yang memiliki ilmu linuwih, yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Begitu gembira hati Kertajaya sehingga diundangnya para tokoh itu dalam sebuah pesta. Mari, silahkan nikmati semua hidangan pesta ini. Demikian ia berkata menyambut kedatangan para tokoh. Sangat senang rasanya melihat kalian para tokoh sakti yang berkumpul di sini untuk mendukung Kadiri dalam menegakkan kawibawan yang dihina oleh Tumapel dengan dipandegani
oleh Kenarok, ucapnya mempengaruhi tokoh yang sedang berkumpul. Dan karena itu, dengan keberadaan kalian, kita yakin akan mudah untuk mengalahkan siapapun lawan-lawan Kadiri. Sehingga untuk merayakan kemenangan yang bakal kita capai, mari kita bersuka-suka di dalam pesta ini. Terima kasih Gusti Prabu. Kami dari Padepokan Wisasewu selalu setia membantu Kadiri. Sebab selama ini kami juga dibantu oleh Gusti Prabu, berkata salah seorang yang hadir. Wisasewu, syukur bila kalian bisa mengerti, jawab Prabu Kertajaya. Kemudian ada lagi yang berkata, maaf Gusti Prabu, saya Werengkala. Saya datang sendiri tanpa teman. Saya dari lereng Kelut. Iya Werengkala, aku sudah mendengar kadigdayanmu. Terima kasih telah datang ke Kadiri. Demikian, satu persatu, tokoh-tokoh itu mengenalkan diri dengan lagaknya masing-masing. Pesta pun terus berlangsung. Para tokoh dan prajurit saling bersukacita. Suasana pesta benar-benar seperti prajurit yang pulang dari medan peperangan dengan membawa kemenangan. Apalagi dari tempat duduknya, Prabu Kertajaya yang dikelilingi oleh para dayang jelita selalu berkata, ayo kita rayakan kemenangan yang akan kita raih. Ucapan ini seakan melupakan adanya kodrat dari pencipta jagat. Melihat hal ini, salah seorang Brahmana mendekat dan berujar mengingatkan Prabu Kertajaya. Maaf Sinuwun. Kertajaya menoleh ke arah datangnya suara. Ia melihat seorang Brahmana berdiri di samping, di belakang dayang yang sedang memijitnya. Ada apa Bopo? Maaf Sinuwun Prabu. Iya, ada apa? Bicaralah. Hamba hanya mengingatkan perang belum terjadi, kemenangan juga belum pasti. Namun sepertinya Paduka Sinuwun telah mendahului kehendak Yang Widi. Hal yang demikian tak layak Sinuwun. Diperingatkan begitu, Prabu Kertajaya tampak tak senang. Sambil melotot, ia pun berucap, Bopo Begawan, apakah kau lupa bahwa kuasa dan kekuatanku sejajar dengan para dewa yang engkau puja-puja? Jadi aku pun punya hak menentukan kodratku sendiri, bukan bergantung pada Yang Widi. Apa kau mengerti? Mendapat jawaban seperti itu, sang Brahmana pun diam, tak berkata lagi. Ia lalu meninggalkan Kertajaya. Sementara pesta terus berlangsung, suara canda tawa terdengar keras. Mereka benar-benar terbuai oleh mimpi kemenangan yang belum terjadi. Di luar pendopo tempat pesta, terlihat beberapa bayangan mengendap-endap di kegelapan. Tetapi dengan cepat menghilang saat prajurit ronda berjalan mengelilingi pendopo. Sehingga tak satu pun di antara prajurit Kadiri yang menyadari bahwa ada pengintai yang menyusup dalam sasana pesta yang sedang berlangsung. Menjelang pagi, pesta baru selesai. Pendopo pun menjadi sepi. Para prajurit dan tokoh-tokoh kanuragan tertidur di sembarang tempat karena mabuk. Dan beberapa bayangan yang tadi tampak di luar pendopo Kadiri kini telah berkumpul di sebuah hutan perbatasan. Kemudian secara bersama mereka telah memacu kuda-kudanya ke arah Kutaraja Tumapel. Ternyata mereka adalah prajurit Sandi yang dikirim oleh Kenarok untuk mengukur kekuatan lawan. Hari berganti, dari malam berganti siang, dan begitu seterusnya. Tumapel yang kian terlihat bangkit tak pernah lagi terlihat sepi. Setiap hari di pendopo selalu ada punggawa yang berkumpul bermusyawarah. Apalagi dengan keinginan Kenarok untuk Tumapel yang menjadi besar.
Langit pagi di atas bumi Tumapel tampak bersih. Sama sekali tak ada mendung menggantung. Tak ada awan yang bisa mendatangkan hujan. Benar-benar tampak cerah. Secerah wajah ayu Kendedes yang sedang merapikan busana sang suami sesaat sebelum keluar bilik menuju ke pendopo. Setelah dirasa semuanya rapi, Enarok pun berkata kepada Kendedes, "Kang Mas pergi ya Diajeng." "Iya Kang Mas." "Diajeng jaga diri baik-baik." "Iya Kang Mas, hati-hati." "Semoga Sang Hyang Widi selalu paring pangayoman." "Terima kasih Diajeng Ayu," jawab Kenarok seraya mencium kening sang istri. "Kalau pasebannya sudah selesai, Kang Mas cepat kembali ya," kata Kendedes lembut dan manja. "Pasti seperti itu Diajeng. Kang Mas juga tidak bisa berlama-lama jauh dari panjenengan." Kang Mas," berkata begitu sambil tangan lembutnya mencubit lengan Kenarok. Kenarok tertawa perlahan sambil berjalan menuju pintu bilik Palerman dan terus keluar menuju pendopo agung untuk memulai paseban. Sementara itu di pendopo telah berkumpul para punggawa, brahmana dan juga para senopati. Ketika mengetahui Kenarok datang, serentak mereka berdiri sigap dan berkata memberi hormat. "Rahayu aku yang melindungi Karahayu Tumapel." Kenarok menjawab, "Semoga Dewata Agung melindungi kalian dan Tumapel. Duduklah." "Sondiko Gusti aku." Kemudian setelah menata diri, Kenarok bertanya kepada warangga dalem, Ki Guru Wiramuksa, "Bopo Wiramuksa, bagaimana keadaan paseban hari ini?" "Puja-puji kepada Hyang Widi, para punggawa dan semua nayaga Tumapel dalam keadaan baik Gusti, sehingga mereka bisa hadir di pendopo ini." "Iya Bopo, semoga hal ini bisa untuk selamanya." Kenarok lalu bertanya kepada Senopati Wirapati, "Wirapati, engkau sudah kembali dari tugasmu?" Wirapati menghormat dan kemudian menjawab, "Berkah restu paduka, hamba dan teman-teman kembali dengan baik Gusti. Semua tugas terlaksana lancar tanpa satu hambatan." Kenarok tampak senang mendengar jawaban dan cerita dari Wirapati. Ia pun kemudian berkata, "Bagus sekali kerja sama kalian. Tapi bagaimana sampai engkau bisa bertatap muka dengan Prabu Kertajaya?" "Hamba menyamar sebagai Werengkala yang hendak bergabung dengan prajurit Kadiri." "Siapa Werengkala itu?" "Sesungguhnya tak ada yang bernama Werengkala di Kadiri Gusti. Hamba hanya asal sebut saja." Kenarok menggeleng-gelengkan kepala tanda takjub dengan kepintaran Wirapati. "Kemudian bagaimana dengan Dimas Panji?" Kenarok ganti bertanya kepada Panji Guncang. "Saya mendapat dukungan penuh dari teman-teman yang ada di Kadiri, Kakang. Mereka sangat tidak suka dengan cara Kertajaya memperlakukan kaulanya," jawab Panji Guncang. Bagus. Terima kasih Dimas. Lalu untuk padepokan-padepokannya, bagaimana Bapak Guru Wiramuksa? Bukankah itu tugas panjenengan?" Wiramuksa menghormat dan lalu menjawab, "Maaf Gusti, tidak semua padepokan bisa menyatu dengan kita. Tetapi yang tinggal pun tak akan bergabung dengan prajurit Kadiri. Mereka memilih diam." "Ampun Gusti." Mendapat kabar tentang semua yang dilakukan oleh para orang kepercayaannya, Kenarok mulai menyusun strategi perang dengan para punggawanya. Ia kemudian memberi petunjuk. "Baiklah, saat hari pertempuran itu terjadi, Bopo Wiramuksa dan Bopo Bango Samparan tetap bergerak dari dua sayap. Wirapati dan Ki Susena harus selalu ada di bagian paruh. Sementara induk prajurit memperkokoh bagian dada dan lambung.
Saya dan Bobo Resi Bajra di luar gelar untuk mengawasi jika keadaan berubah tiba-tiba. Semua punggawa mendengar dengan seksama. Tetapi Panji Kuncang yang merasa belum mendapat tempat bertanya gusar, "Maaf Kakang, di mana saya berada dalam tatanan gelar itu?" "Dimas memang tak ada tempat dalam gelar Jatayu Melayang," jawab Kenarok tenang sekali. Dan ini membuat Panji Kuncang bingung. "Kenapa Kakang?" Kenarok lalu berkata, "Dimas Panji berada dalam tugas yang menentukan. Dimas harus menyiapkan pasukan khusus." Panji Kuncang masih tetap bingung menangkap ucapan Kenarok yang menyebutkan pasukan khusus. Padahal semua prajurit sudah masuk dalam tatanan gelar Jatayu Melayang. Mulai dari prajurit penjaga benteng, prajurit tapel wates, prajurit abdi dalam, bahkan ditambah prajurit pengawal daulat Tumapel. Dan kini ada lagi prajurit khusus yang sama sekali belum pernah dibentuk dalam jajaran keprajuritan. Karena itu, dengan hati yang bingung, Panji Kuncang bertanya, "Maaf Kakang, seperti apa prajurit khusus yang Kakang maksudkan?" Kenarok memaklumi kebingungan dari Panji Kuncang. Dan bukan hanya Panji saja, tetapi semua punggawa dan prajurit pun merasa tak pernah tahu yang namanya prajurit khusus. Begini Dimas Panji, juga semua yang hadir, karena ada beberapa padepokan dan tokoh kanuragan Kadiri yang bersedia bergabung. Maka kekuatan mereka harus disatukan. Mereka jangan sampai masuk ke Tumapel sebelum perang selesai. Mereka tetap ada, tetapi bersembunyi masih di telatah Kadiri. Tugas mereka adalah memutus barisan prajurit Kadiri. Dan engkau, Dimas Panji, yang memimpin prajurit ini. Apa Dimas bisa paham?" Akhirnya Panji Kuncang dan yang lain pun mengerti rencana Kenarok. Semua punggawa Tumapel sangat tidak menduga sebegitu cerdiknya Kenarok dalam menata siasat peperangan. "Apakah masih ada yang bingung?" bertanya Kenarok kepada semua punggawanya. Ki Pangusamparan lalu menjawab, "Sepertinya semua sudah memahami Nak Mas. Tinggal besok saat peperangan itu, apakah kita masuk Kutaraja Kadiri sebagai penyerbu, ataukah kita tetap di Tumapel sebagai penunggu serangan?" Kenarok belum menjawab. Wirapati menyalah, "Maaf Ki Bango, menurut pendengaran prajurit Telik Sandi, Kadiri akan memilih tempat di sebuah desa dekat perbatasan untuk dijadikan papan palagan. Kalau tidak salah desa itu bernama Desa Ganter. Perbatasan Kadiri Tumapel di sebelah barat Pegunungan Kawi. Itulah yang didengar oleh prajurit Telik Sandi kita." Sesaat setelah diam, Kenarok bertanya kepada para paseban, "Adakah di antara kalian yang tahu letak Desa Ganter?" Panji Kuncang menjawab, "Maaf Kakang, jika benar dengan apa yang saya tahu, Desa Ganter berada di ujung kidul dari Pegunungan Kawi sisi barat. Di sana memang ada tanah datar yang sangat luas. Di tengahnya tumbuh pohon asam besar. Begitu besarnya, orang menyebut pohon itu asam babon." Kenarok dan yang lain mengangguk-anggukkan kepala, tanda bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Panji Kuncang. Lalu apalagi yang Dimas tahu?" "Di sebelah timur desa ada kali berantas. Di tepinya biasa dipakai para gembala untuk mengendangkan ternak-ternak mereka setelah diguyang. Hanya itulah Kakang yang saya tahu tentang Desa Ganter." "Tidak apa Dimas, itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui situasi papan palagan. Terima kasih Dik." Dan kemudian Tarok bertanya kepada Ki Susena, "Ki Susena, sebagai seorang senopati yang cukup lama mengabdi untuk Tumapel, apakah Ki Susena tahu Desa Ganter di bawah Tumapel atau Kadiri?" "Iya Gusti Agung,"
Desa Ganter masih wewengkon Tumapel, sedang yang ada di seberang Kali Brantas sudah masuk telatah Kadiri. Kenarok berpikir sejenak, kemudian bertanya kepada Wiramuksa. Bopo Patih Wiramuksa, bagaimana menurut Bopo kita harus bersiasat? Ganter cukup jauh dari Kutaraja Tumapel. Mohon maaf nak mas, Bopo hanya tahu mengatur padepokan. Jadi untuk ini nak maslah yang menata. Kita semua yang ada hanya bergerak sesuai perintah panjenengan nak mas. Benar apa yang dikatakan Wiramuksa, Nger Arok. Kita walau tua tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam olah gelar peperangan. Kita ini bersikap dan bergerak untuk diri sendiri, tak mengenal aturan gelar barisan peperangan, ucap Resi Bajra sang guru. Iya kakang, kakanglah yang harus mengatur siasat peperangan ini. Kami para senopati hanya memberi aba-aba saat sudah berhadapan dengan pasukan musuh, salah Panji Kuncang. Dengan usulan-usulan itu, barulah Arok berkata, Dimas Panji, setelah Paseban, pergilah kembali ke Kadiri, himpun mereka yang berniat bergabung dengan kita. Kumpulkan di hutan perbatasan yang berdekatan dengan desa Ganter dalam keadaan siaga bertempur. Jika Dimas dan mereka bertemu dengan prajurit perbatasan Kadiri, punahkan dengan diam-diam. Sebab juga tak menutup kemungkinan Kertajaya mengirim prajurit secara bertahap. Iya kakang, saya siap menjalankan. Tetapi jika Dimas melihat prajurit dalam satu barisan panjang, maka potonglah ekor barisan itu setelah kepalanya menyeberangi Kali Brantas. Setelah menyerang, kembalilah ke tempat persembunyian. Iya kakang, saya faham. Dan tugas Dimas saat pertempuran terjadi adalah menyerang dari belakang gelar mereka. Itu akan membuat pasukan induk mereka pecah perhatian. Itulah yang harus Dimas lakukan dengan apa yang saya sebut prajurit khusus. Apakah Dimas mengerti? Panji Kuncang menjawab, saya sangat mengerti kakang. Kalau begitu izinkan saya berangkat. Sabar Dimas, ada satu lagi. Dalam perjalanan singgahlah di desa Ganter. Untuk apa kakang? Beritahu Ki Demang Ganter untuk membuat perayaan yang ramai selama 3 hari 3 malam. Apakah saya hanya bicara seperti itu? Iya Dimas, bawa biaya dan berikan kepada Ki Demang Ganter untuk perayaan itu. Iya kakang, izinkan saya berangkat. Berangkatlah, pujaku untuk kerahayuanmu di. Restu kakang adalah pamuji yang besar. Saya mohon pamit kakang. Bopo Bango Samparan, Bopo Resi dan semuanya, saya pamit dulu. Ki Bango, Resi Bajra, Bopo Guru Wiramuksa dan yang lain bersama berdiri memberi hormat dan restunya kepada Panji Kuncang. Setelah keberangkatan Panji, Kenarok melanjutkan berkata kepada Wirapati. Wirapati, iya Kang Mas, ada dawuh apa untuk saya? Dimas Wirapati saat perayaan dilaksanakan oleh Ki Demang Ganter, Dimas berangkat dengan prajurit abdi dalam, tinggallah di rumah penduduk. Wirapati melihat Kenarok dan bertanya, maksud kakang aku untuk membaur dengan penduduk supaya kehadiran Dimas beserta prajurit abdi dalam tak mudah diketahui oleh telik sandi Kadiri. Dengan cara begini, maka tak terlihat tak ada perubahan pada desa Ganter. Mereka para telik sandi Kadiri akan mengira desa itu tak ada apa-apanya. Begitulah Dimas, tinggal dan menyatulah di rumah-rumah penduduk. Dengan penjelasan seperti itu, maka fahamlah Wirapati. Ia pun menjawab, saya sudah sangat paham kakang. Segera saya akan siapkan pemberangkatan ini. Paling lambat besok pagi, prajurit abdi dalam sudah bisa berangkat. Bagus Dimas, berjalanlah seperti pedagang
yang akan berjalan di perayaan Ganter. Masukkan senjata-senjata prajurit ke dalam kereta kuda dan simpan baik-baik di rumah penduduk. Inggih Kakang, jawab Wirapati singkat.